Kembali lagi di podcast Tara Setra. Podcast lintas seni, suara dan sastra, hanya di Tara Setra. Nah oke, jadi di episode kali ini kita akan bahas satu isu yang kali ini cukup ramai dibicarakan oleh mahasiswa sastra Indonesia, yaitu soal bisa lulus kuliah tanpa skripsi. Nah, menarik banget kan? Tapi sebenarnya isu ini tuh beneran valid atau cuma salah paham aja? Nah, untuk memastikan hal tersebut, kali ini kita sudah didampingi oleh salah satu dosen kita, yaitu Bapak Didik Surijadi. Beliau merupakan salah satu dosen sastra Indonesia sekaligus sebagai ketua jurusan sastra Indonesia. Halo teman-teman. Nah, jadi Pak Didik, tentang isu yang belakangan ini sedang trending ini, itu sebenarnya valid atau cuma salah paham belakang aja sih Pak Didik? Ya, baik. Itu betul memang. Jadi bukan hanya prodi kita ya sebenarnya, atau bukan hanya Universitas Jember, tapi kita secara nasional mengemban amanat yang memang sudah ditetapkan melalui Permen nomor 39 tahun 2025. Jadi memang sudah ditetapkan bahwa salah satu alternatif untuk lulus itu adalah dengan jalur non skripsi. Gitu. Jalur non skripsi ini kan berarti bisa lulus tanpa adanya pembuatan skripsi. Nah, Ya. kalau tidak ada skripsi ini lulusnya bagaimana ya Pak Didik? Ya, alternatifnya itu adalah karya atau produk. Oh iya. Jadi menghasilkan sesuatu gitu ya, yang tidak harus dalam bentuk skripsi. Misalnya kalau mahasiswa sastra Indonesia, misalnya yang minatnya sastra bisa membuat novel, membuat cerpen, membuat drama, atau antologi puisi mungkin. Kalau untuk linguistik misalnya bisa membuat kamus ya, kemudian bisa membuat misalnya terlibat dalam produk-produk yang membutuhkan garapan linguistik, contohnya misalnya iklan, kemudian profil perusahaan misalnya. Ya, itu diantaranya. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi mahasiswa itu bisa berkarya sesuai dengan apa yang mereka minati, nggak harus di bidang skripsi saja, tapi bisa dari novel seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bisa Ya. novel, bisa karya pementasan, bisa film juga ya Bapak. Iya, betul. Jadi yang drama misalnya itu bisa kolaborasi dengan mahasiswa sesama prodi. Kalau drama itu, misal ada yang berperan sebagai sutradara, Iya. ada yang berperan sebagai penulis naskah, ada yang berperan di tata artistik misalnya. Bahkan ada peluang untuk berkolaborasi dengan mahasiswa prodi lain. Contohnya misalnya pembuatan iklan, bisa untuk urusan narasinya dikerjakan oleh mahasiswa sastra Indonesia, sinematografinya dikerjakan oleh mahasiswa PSTF misalnya. Nah, jadi peluang untuk kolaborasi itu bisa. Kalau untuk kolaborasi ini kan dikerjakan oleh dua jurusan yang berbeda. Nah ini Ya. dari dua jurusan ini apakah cukup mengerjakan satu tugas atau harus sendiri-sendiri gitu Bapak? Satu tugas. Satu tugas untuk dua jurusan ini. Betul, karya akhirnya itu misalnya yang tadi saya contohkan video profile. Iya. Nah, nanti tentu yang diujikan terhadap mahasiswa sastra Indonesia adalah apa yang dia kerjakan. Misalnya dia mengerjakan narasi, bahasanya. Masyarakat umum kan kurang paham ya bagaimana bahasa media, sifatnya bagaimana, itu adalah keahlian lulusan kita, keahlian mahasiswa kita. Nah, itu yang akan diujikan. Jadi tidak akan misalnya dua orang yang terlibat, satunya PSTF, satunya sastra Indonesia, kemudian dua-duanya diuji dengan materi yang sama, tidak. Ya. Lalu untuk apa ya? Biasanya kan kalau pembuatan skripsi itu bisa didampingi oleh dosen-dosen gitu. Ada apa namanya, dosen pembimbingnya gitu. Nah, ya, Nah, dosen pembimbing. kalau untuk tugas-tugas yang seperti ini, apakah juga didampingi seperti itu, Pak?
Ya, sama. Jadi ada kemungkinan pembimbing itu tidak dosen. Misalnya dosen plus siapa pihak lain yang memang ahli di bidang itu. Misal karya dia berkolaborasi dengan mahasiswa televisi untuk membuat film fiksi misalnya, tetapi dia mengerjakannya pada skenarionya misalnya, kolaborasi kan ya. Nah, maka jika di dalam cerita fiksi itu mengandung misalnya pengetahuan ya, science fiction misalnya, tentang masa depan, tentang ini yang tentu saja butuh logika yang benar ya, butuh pengetahuan bidang tertentu misalnya, bisa saja kemudian kita meminta pihak luar untuk menjadi pembimbing. Gitu. Ya. Lalu untuk standar dari karya yang akan diujikan itu apakah ada ya Bapak? Apakah hanya sekedar bisa menayangkan film saja atau sudah lulus, atau harus ada standar yang dilewati gitu? Ya, standar tentu ya. Jadi berbagai asosiasi ini sudah saling belajar ya, atau istilahnya itu benchmarking, studi banding untuk menentukan standar yang tepat untuk masing-masing karya itu. Misalnya kalau sastra Indonesia asosiasinya Propsi Cendekia misalnya, atau asosiasi Fakultas Ilmu Budaya, sudah saling melakukan benchmarking untuk membicarakan tentang standarnya. Tapi kira-kira teorinya mirip lah, maka penerapannya saya kira tinggal kebutuhan validasi saja supaya semua prodi sejenis itu setidaknya mirip lah kriteria penilaiannya. Misalnya novel atau karya-karya fiksi lain pasti, terutama adalah bagaimana pengembangan unsur narasinya. Nah, unsur intrinsiknya begitu ya. Misalnya plotnya bagaimana konflik itu bisa membangun efek dramatik tertentu. Itu kan memang ada ukurannya ya. Di kita ada penulisan kreatif kan, ada ada karya prosa, ada puisi, kita ada mata kuliahnya itu. Saya kira kalau itu ukurannya mudah lah ya. Selain menggunakan karya-karya tersebut, apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk lulus dari kuliah tanpa skripsi? Iya. Ya, ada cara yang lain. Misalnya yang masih mirip skripsi itu karya jurnal. Ya, ini tapi disclaimer ya, disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini sangat sastra Indonesia. Karena ini se-Indonesia ini disarankan juga menerapkan, mungkin prodi lain atau fakultas lain memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Ini disclaimer loh, kita bicara sastra Indonesia. Iya. Nanti disalahkan saya ya. Jadi misalnya karya ilmiah jurnal. Nah, kalau jurnal nasional nanti ada ketentuannya. Misalnya setidaknya terindeks Sinta berapa? Sinta 3 atau Sinta 2 begitu ya. Atau yang lebih tinggi. Kemudian karya lain itu bisa karya apa saja, tetapi yang monumental. Monumental itu misalnya dia menekuni bidang tertentu. Misalnya endorsement ya. Bikin perusahaan iklan online ya, sekarang kan lagi ini ya, berbasis konten tapi untuk kepentingan endorse ya, untuk pengiklanan. Jika sudah monumental, misalnya kita bisa menggunakan ukuran jumlah view, kemudian bagaimana karyanya itu kemudian sudah didokumentasikan oleh media-media mainstream. Artinya media yang memang memiliki izin ya, diberitakan.
Sejak mahasiswa misalnya dia sudah aktif menulis novel. Nah, itu disebut dengan portfolio ya. Oh iya. Jalur portfolio. Jadi itu dianggap sebagai karya. Tidak harus karya novelnya itu karya pada saat tugas akhir gitu ya. Tapi kalau portfolio harus menunjukkan kontinuitas. Jadi dia sudah berkarya berapa lama. Atau dia menjadi penyanyi sekaligus pengarang lagu misalnya. Kalau penyanyi saja tentu tidak masuk ya bidang kita ya. Iya. Tapi kalau membuat lirik lagunya sudah bikin banyak lagu, sudah menasional, sudah ya didokumentasikan oleh media-media lain yang yang dianggap cukup sebagai pengukur rekognisi ya. Yaitu media-media yang media-media mainstream itu, maka sudah dianggap lulus itu. Oke. Dari sekian banyak cara yang bisa ditempuh mahasiswa untuk lulus dari jurusan sastra Indonesia tanpa melalui skripsi dan juga karya-karya itu, kira-kira ya Bapak ya, dari pandangan Bapak sendiri itu metode tersebut itu sebenarnya ada hal negatifnya atau gimana ya Bapak? Saya kira itu positif sekali ya. Sejauh ini saya tidak menemukan ya. Saya pribadi setidaknya tidak menemukan unsur negatifnya. Karena apa? Sebelum munculnya amanat kita untuk membuka peluang itu, nah sudah ada sejak Permen 53 tahun 2023 itu sudah ada itu. Tapi kemudian kan dilakukan revisi ya. Nah, kemudian menjadi Permen 39 tahun 2025 ini. Nah, jadi sejak lama kita sistem pembelajaran kita itu sejak kurikulum merdeka misalnya kita sudah berbasis diupayakan, dianjurkan berbasis pada output dan outcome. Misalnya kita mengenal istilahnya pembelajaran berbasis team based project. Jadi belajar berkelompok menghasilkan sesuatu gitu ya. Atau yang berbasis studi kasus ya, case method. Itu sudah awal kita digiring menuju ke sini. Nah, kurikulum kita. Jadi yang dulu misalnya harus selalu ada yang namanya UTS, kemudian UAS. Tidak harus sekarang. Bisa digantikan dengan menciptakan sesuatu atau mengkaji kasus tertentu. Itu. Nah, itu sebenarnya sama dengan karya ini. Mau bikin novel pun kita perlu riset. Ya, contohnya mau membuat film tentang seorang keluarga yang kebetulan hanya tinggal ayahnya saja. Kemudian akhirnya karena kurang ekonomi si bayi ini tidak diberi minum susu tetapi diberi minum tajin. Nah, kan dia perlu belajar terutama untuk Gen Z ini cara membuat tajin itu gimana ya. Jangan sampai keliru bikin tajin cucian beras itu langsung dikasih gula ya. Meskipun itu film berpotensi juga ditiru orang ya kalau tidak tahu. Nah, tetap butuh riset. Mulai dari objeknya, setting atau lokasinya, kemudian penokohannya, konfliknya, tetap butuh ya riset yang kira-kira mirip dengan studi kasus. Nah, bekerja berkolaborasinya itu kira-kira sama dengan team based project, membuat project sambil meningkatkan kemampuan teamwork. Begitu. Anda kan sudah merasakan itu? Iya Bapak. Based project, kemudian case method sudah merasakan kan ya? Iya sudah Bapak. Nah, ya, oke, itu kira-kira. Iya, pantas sekali ketika saya udah di kuliah ini, saya itu dulu bayangannya kalau UAS sama UTS ya kayak di sekolah dulu apa pakai kertas kayak pada umumnya gitu. Iya. Apalan. Iya. Gitu ya. Pas waktu di kuliah, ternyata bisa dikonversi pakai tugas makalah atau yang lainnya. Iya.
Betul, lebih ke aplikasi. Kalau dulu pertanyaannya mengharuskan orang menghafal teori. Iya. Apa yang dimaksud ini, definisinya ini, Iya. udah lewat. Ya, Sekarang udah banyak perbaruan dari jurusan kami, jurusan kita ya. ya, betul, betul. Ngomong-ngomong masalah skripsi nih Pak ya, saat ini kan udah ada beberapa mahasiswa yang udah mulai menyentuh nih, mulai menyentuh apa namanya, seminar proposal sama seminar hasil. Itu kan pasti mereka itu apa ya Pak, merasa pusing, merasa mumet, merasa jenuh. Kira-kira ada tips nggak Bapak buat mereka ini untuk bisa menyelesaikan semua tugas tersebut dengan hikmat gitu Bapak, dengan nikmat sehingga pokok lancar mulus gitu Bapak, biar mereka nggak sumpek gitu Pak. Hikmat dan tumak ninah gitu. Iya Bapak. Oke, sebenarnya nomor satu harus betul mindsetnya. Banyak teman-teman kita ini yang tidak segera lulus itu sebenarnya bukan nggak pintar ya, sudah diterima masuk di perguruan tinggi sekelas kita ini ya, sekelas kita ini kan perguruan tinggi yang keren ya, mestinya itu sudah pintar gitu ya modalnya. Cuma seringkali salah mindset. Misalnya contohnya begini, ini yang paling sering saya menerima konsultasi mahasiswa yang galau, stres gitu ya, karena dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya bukan urusannya. Contoh, tidak ada, silakan ya teman-teman dicari di kitab apapun, apakah ada umat manusia ini yang wajib untuk sukses? Ada tidak? Di kitab manapun tidak ada. Kewajiban kita sebagai umat manusia ini adalah ikhtiar, berdoa, ikhtiar. Selebihnya, hasilnya itu urusan Tuhan. Nah, yang sering kita itu ngurusi yang bukan urusan kita. Misalnya urusan rezeki, ya. Padahal rezeki itu jelas-jelas bukan urusan kita. Iya. Ya, kemudian apalagi mikir jodoh. Jodoh ya kita tahu ya, kelahiran, kematian, jodoh, rezeki itu tercatat di Lauhil Mahfudz sana. Nah, tugas kita itu adalah membuat apa yang telah diskenariokan oleh Tuhan itu menjadi beralasan untuk terjadi, yaitu dengan ikhtiar. Lah, sinaune ora tapi pikirane wis bagaimana menjadi ya dadi pengusaha sukses, dadi waduh ya. Bahkan ketika kita kuliah sambil berbisnis, itu pun harus diniatkan sebagai ikhtiar saja, jangan terlalu memikirkan hasil. Itu yang sering ya mahasiswa itu stres, udah seneng-seneng kuliah di sastra, mau mikir enek gunane enggak ilmuku itu, wadah kadoan. Tidak ada hal baik itu yang tidak berguna ya. Jadi itu yang sering, masih banyak yang lain tentu saja ya. Ya, di antaranya yang paling besar kebanyakan stres karena terlalu jauh mikirnya, sementara tugas-tugas hari ini kurang dilakukan dengan maksimal. Nikmati saja ikhtiar, nikmati belajar. Nanti pasti akan ketemu keberuntungannya. Baik. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas nasihat yang telah diberikan kepada kami semua. Sama-sama. Jadi dari apa yang sudah Pak Didik simpulkan, yang Pak Didik sampaikan tadi, dapat kami simpulkan bahwa segala hal yang telah kita jalani itu harus kita selesaikan, baik itu dari skripsi ataupun tugas novel, tugas film ataupun drama. Itu yang penting itu harus selesai, harus diselesaikan sampai akhir, hingga akhirnya kita bisa lulus dari jurusan sastra Indonesia ini. Bukan mengenai lulusnya pakai apa, tapi harus lulus sampai selesai gitu. Harus tugasnya itu harus diselesaikan. Nggak penting kamu lulus dari lewat jalur apa, yang penting semua harus diselesaikan. Ya, betul. Cukup sekian Bapak. Pertemuan kita hari ini mungkin bisa diselesaikan. Terima kasih atas segala. Maaf loh ya, suaranya hilang-hilang. Lagi serak ini. Oh iya Bapak, tidak apa-apa. Cuacanya lagi tidak mendukung Bapak. Iya, betul. Jaga kesehatan ya teman-teman.
Ya, terima kasih dan sampai jumpa di podcast setelah selanjutnya. Sampai jumpa.